Pak, berkenaan dengan masih bulan suci Ramadan ini Pak, Ya. terus Perti berpartisipasi dalam ikut membagikan takjil kepada masyarakat. Ya. Apa yang melatar belakangnya Pak? Ini merupakan bagian dari amal sosial kita. Jadi karena Tribakti Perti itu ada 3, yaitu pendidikan, dakwah, amal sosial. Berarti ini bagian dari satu kegiatan kita dalam rangka mensosialisasikan Tribakti kita, yaitu amal sosial. Jadi kita buktikan bahwa Perti itu memang memiliki satu bakti, yaitu untuk berbagi amal, ya. Jadi artinya di bulan-bulan suci Ramadan dan bulan-bulan lain juga yang sifatnya hari-hari besar Islam, hari-hari besar keagamaan, maka diantaranya fungsi amal sosialnya akan ditampakkan di masyarakat. Itu gunanya. Jadi supaya dapat memperkuat bukti bahwa Perti itu tetap konsisten dalam membangun Tribaktinya itu. Nah, sesuai kitohnya tahun 1998 itu. Pak, terus dengan kemajuan zaman yang begitu banyak berubah gitu Pak, Ya. bagaimana strategi untuk Perti ini ke depan bisa tetap eksis dan berkembang gitu? Ya, dia oleh karena itu kita harus mengikuti tentang perkembangan milenium, ya. Milenium itu artinya bahwa kita dalam segala tindak tanduk kita itu harus ada tujuan yang jelas, visi yang jelas, misi yang jelas, program yang jelas, strategi yang jelas. Oleh karena itu, sebenarnya Perti itu sudah berpandangan milenium juga, bahwa oleh karena itulah bahwa kita juga punya kerangka jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, program-program tersebut kita susun di dalam satu strategi, ya, strategi ke depan itu, bahwa mengingat adanya berbagai moderasi keagamaan, deradikalisasi, ya kan, kemudian sorotan terhadap dunia Islam itu seolah-olah dunia Islam itu adalah tidak damai, bahwa Islam itu adalah kedamaian, bahwa Islam itu selalu konstruktif dalam segala situasi, dalam segala zamannya. Oleh karena itu dia Perti terutama dia tetap bergerak sesuai dengan misi-misinya yang milenium itu. Demikian. Pak, terus mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah Pak agar ada yang kita sampaikan kepada pemerintah, pada prinsipnya hargailah kebudayaan Islam itu, Islam sebagai suatu kebudayaan, Islam sebagai suatu peradaban, Islam sebagai suatu nilai. Jadi oleh karena itu bahwa Islam itu adalah potensi yang harus dilindungi oleh dunia, oleh semua kekuatan dunia. Jadi bukan berarti Islam itu harus kita jauhi, Islam itu harus kita semacam radikal disematkan kepada Islam, itu kan tidak baik. Jadi oleh karena itu tatanan nilai-nilai yang ada itu sebenarnya Islam ini yang harus kita jaga untuk menyelamatkan dunia, masyarakat, bangsa dan negara. Islamnya harus kita jaga. Jadi awal dari kita merawat peradaban global itu, ya Islam kuncinya. Jadi kita mulai dari hal yang kecil sampai skop yang besar. Seperti itu. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin untuk tokoh-tokoh agama juga mengingat sekarang banyak eksepsi yang saling berbeda gitu Pak. Ya, jadi sebetulnya makanya itulah sebenarnya di Indonesia ini kan cukup sudah dibentuk kita dengan kebinekaan bermacam-macam. Jadi dalam sisi Islam sendiri juga ada berbagai perbedaan, ya kan? Sebenarnya perbedaan yang dilakukan itu hanya soal strategi gitu. Bukan satu yang harus kita peruncing, bukan sesuatu yang harus kita tarik garis perbedaannya. Tapi perbedaan yang dimaksud itu adalah perbedaan dalam mengambil posisi bakti kita di bidang kita masing-masing. Kalaupun ada persoalan-persoalan yang sifatnya ubudiyah, ada persoalan-persoalan yang sifatnya muamalah, tetapi sisi tauhid sebenarnya arahnya tetap ke situ. Apakah itu Muhammadiyah, apakah itu NU, apakah itu Al-Wasliyah, apakah itu ormas-ormas seperti Al-Insan, semacam itu. Intinya bertindak itu pada prinsipnya kan tujuannya adalah satu. Jadi dalam rangka mencapai ridho Allah, ya kan, dalam rangka kita menuju surganya Allah, ya kan, ridho Allah terutama itu. Oleh karena itu apapun peran-peran yang dimainkan, yang penting secara tauhid akidah kita tidak digerus. Tapi peradaban ini memang harus kita ikuti. Jangan sampai juga ibaratkan adat menjadi menjadi penentu, tapi justru skema peradabannya tidak ada mainstream yang harus dikembangkan. Nah, mainstream itu ada sebenarnya di Islam itu semuanya. Nah, silakan aja di agama-agama lain,
seperti Kristen, seperti Buddha, Hindu, semua. Marilah berprestasi di bidangnya masing-masing. Nah, disitulah terdapat nanti hubungan silaturahmi hablum minan nas tadi dan hablum minallahnya itu kita luruskan apa perbedaannya. Makanya kita perlu dengan dialog-dialog antar agama itu kan sudah hal yang sudah kita mulai dengan baik, tapi hal itu hendaknya juga berimplikasi kepada tindakan yang konkret ya oleh tokoh-tokoh dan para pengikut. Nah, itu bukan sesuatu yang harus diperbedakan, tetapi yang sesuatu yang harus disatukan dalam itu. Oke. Pak, kalau boleh tahu berapa jumlah takjil yang dibagikan sekarang, Pak? Ini kayaknya ada 1000-an, berapa ribu takjil? Takjil 200. Kita 200-an lebih ya. Lebih ya. Jadi target kita kan bukan hari ini aja, tapi nanti juga akan bagi di hari yang lain. Oke. Kita lihat momentum yang baik. Tapi alhamdulillah kita lihat ini ada sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Nah, kita evaluasi lagi baik menunya mungkin apanya gitu ya. Yang agak sesuai dengan masyarakat gitu. Alhamdulillah. Mungkin Pak ada harapan-harapan terakhir Pak, khususnya dalam segi Islam gitu Pak. Jadi mungkin dari peradaban Islam gimana Pak? Ya, harapan kita terakhir ya seperti itu, bahwa antara tauhid, ibadah itu dalam pengertian itu adalah satu kesatuan, satu nafas itu. Jadi kita berharap tatanan nilai yang sudah ada ini ya, harus ditingkatkan menjadi lebih berkualitas. Jangan kita hanya melihat karena kita hanya perbedaan dalam hal pola bagi rezeki aja dalam hidup ini. Tapi sebetulnya hidup ini kan semuanya kita melakukan berbagai profesi, apapun itu namanya ibadah. Nah, saya kira juga di agama-agama lain juga begitu nilai sebetulnya. Nah, kita ada diperbedakan dalam beberapa sisi. Nah, mari sama-sama kita saling mengenal, untuk tidak saling mengganggu, tetapi untuk saling mengenal, untuk mendalami satu sama lain. Oke Pak, siap. Oke, makasih banyak Pak. Dan secara terbuka, dan tidak ada lagi yang namanya Islamofobia itu. Ya, sampai ada Islamofobia, kita buka. Jadi tidak ada ketakutan terhadap Ya. Islam. Ya. Islam itu bukan ancaman, Ya. karena Islam itu adalah perdamaian ya, dan peradaban. Oke, Dari awal kelahirannya sampai siap. ya. Sukses Pak. Ya, Terima kasih banyak. banyak. Terima kasih. Baik.